Oke, bagaimana cara mengambil dan membandingkan kelompok data sesuai kriteria di Microsoft Excel pada sheet ke-174. Contoh datanya seperti ini. Nah, kita akan mengambil data dan juga sekaligus kita akan membandingkan kelompok data yang sudah kita ambil datanya sesuai kriteria. Dan kriteria yang saya gunakan di sini adalah nomor ID, dan data yang akan kita kelompokkan nantinya adalah dari kolom E hingga sampai dengan kolom G. Di sini ada 3 cara. Di cara yang pertama kita akan menggunakan tabel bantu. Seperti apa tutorialnya yang akan kita bahas kali ini? Tonton terus videonya. Namun sebelum lanjut menonton, yuk kita intro dulu. Oke, jika kalian ingin mengambil dan membandingkan kelompok data sesuai kriteria, di cara yang pertama kita akan menggunakan tabel bantu terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Di cara yang pertama kita hitung datanya terlebih dahulu dengan fungsi rumus formula CONIF yang seperti ini, dan ranknya kita ambil di sel D4 hingga sampai dengan sel D4. Kemudian kriterianya juga di D4. Dan di D4 yang pertama ini kita kunci dengan dalam, dan kemudian kalian tekan enter, hasilnya adalah 1. Dan kalau kalian kita tarik, ini ada 1 dan 2. Nah, di sini yang dimaksud adalah di kriteria BD 12989 ini yang pertama, dan yang kedua adalah ini, dan ini yang kedua adalah AD, yang pertama ada di atas. Oke, kalau sudah ditemukan seperti ini, tinggal kita tampilkan data nomor ID-nya, yaitu di sel D4. Kemudian ini kita tambahkan fungsi dan yang seperti ini, kemudian tanda kutip underscore, dan kemudian tanda kutip lagi fungsi dan, kemudian kalian tekan enter. Ini hasilnya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik ke bawah. Setelah kita dapatkan nomor ID yang seperti ini, kita tambahkan underscore 1 yang seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita buat nomor urut 1, dan kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Ini nomor urut. Setelah kita buat nomor urut, langsung saja kita akan VLOOKUP datanya, yaitu dengan fungsi rumus sama dengan VLOOKUP yang seperti ini, dan lookup value-nya kita arahkan ke kriteria yang ada di atas di L3. Ini kalian kunci dengan dollar, dan kemudian pemisah argumen tabel array-nya kita ambil dari sel B4 hingga sampai G28. Jangan lupa tabel array-nya kalian kunci dengan dollar, dan untuk lookup value-nya kalian tambahkan fungsi dan yang seperti ini, kemudian tanda kutip underscore, tanda kutip fungsi dan lagi yang seperti ini, dan kemudian nomor urut yang ada di set 5. Oke, kalau sudah seperti ini, di sini pemisah argumen karena kita akan mengelompokkan tanggalnya. Tanggal di sini pada tabel array berada di kolom ke 1, 2, 3, 4. Ada di kolom ke-4, kita ketikkan angka 4, dan pemisah argumen kita pilih yang exact match. Kalau sudah seperti ini tinggal kita enter, hasilnya ini tanggal. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik. Nah, tanggal yang sudah kita kelompokkan datanya dan kita ambil dan kita kelompokkan ini hasilnya. Oke, kemudian di cara yang kedua tinggal kita tarik ke bawah ke kanan, dan untuk ini, untuk nomor urutnya di sel J5 kita geser ke sel I5, kemudian kalian tekan enter, hasilnya sama, tanggal 3 bulan 12. Ini di cara yang kedua. Oke, kemudian di cara yang ketiga kita bisa menggunakan kalau ini kedua cara menggunakan tabel bantu. Kalau di cara yang ketiga kita menggunakan fungsi rumus. Oke, di cara yang kedua di sini kita di sel nomor urut sel I5 kita fungsikan row saja yang seperti ini. Oke, dan untuk referensinya kita arahkan ke sel C1.
kemudian tutup kurung, dan kemudian kita tekan enter. Hasilnya juga sama ya, akan tetapi untuk kriterianya tanpa menggunakan nomor urut yang ini. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Oke, di cara yang ketiga kita bisa menggunakan rumus logika if. Caranya di sini kita ketikkan yaitu fungsi rumus sama dengan, kita hitung terlebih dahulu datanya dengan fungsi rumus formula count if yang seperti ini, dan range-nya kita arahkan ke kriteria yang ada di sel L3, kemudian kita kunci dengan dollar, kemudian pemisah argumen. Kriteria rank-nya kita ambil di sel ini ya, D4 hingga sampai dengan sel D28, kemudian kita kunci dengan dollar dan kemudian kita enter. Hasilnya 0. Kalau kita tarik ada 0, ada 1 ya. Dan di cara yang pertama ini ada NA, ini berantakan ya, karena di sini menggunakan kriteria nomor urut. Dan kita pindah saja untuk nomor urutnya, dan yang membedakan kalau untuk di cara yang kedua ini tetap, karena di sini kita sudah lookup value-nya kita menggunakan row. Ini lookup value-nya kita menggunakan nomor urut. Oke, saya klik solid seperti ini, dan kita pilih fill series, dan kemudian untuk nomor urutnya kita geser ke nomor urut yang ada di sel H5, kemudian kita enter. Nah, oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga. Setelah kita dapatkan nomor urut berupa dengan rumus config, maka selanjutnya kita fungsikan rumus logika if seperti ini, dan kemudian selanjutnya di sini logical testnya kita fungsikan rumus config yang tadi, dan untuk value if true-nya kita fungsikan rumus formula match yang seperti ini, dan kemudian lookup value-nya kita fungsikan rumus row, dan rumus row-nya kita ambil berdasarkan nomor urut, kriteria nomor urut di sel J4 hingga sampai dengan sel J28. Kemudian kalian kunci dengan dollar, dan kemudian kalian tutup kurung yang seperti ini. Kemudian pemisah argumen. Nah, untuk rumus match lookup array-nya kita ambil fungsikan rumus row lagi yang seperti ini. Kemudian kita copy dan kita pastekan di lookup array pada rumus match. Dan kalau sudah seperti ini kita tutup kurung lagi, dan kemudian ini kita fungsikan rumus small. Oke, kalau kita enter, maaf ya, ini untuk hasilnya adalah false karena rumus false-nya belum kita tambahkan. Di sini kita value if false-nya kita kosongkan saja seperti ini, kemudian kita tekan enter. Hasilnya kosong seperti ini. Kalau kita tarik, oke, ini hasilnya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita tampilkan datanya. Untuk row yang ini kita letakkan di bawah. Kita urutkan datanya dimulai dari yang terkecil, yaitu dengan fungsi rumus small. Nah, seperti ini. Ini row-nya kita hapus dan match-nya kita letakkan di bawah. Oke, fungsi rumus small, dan ini pemisah argumen. Untuk rumus small, array-nya kita fungsikan rumus logika if yang tadi, dan akaknya kita rowskan saja yang seperti ini, dan array-nya kita ambil dari sel I5 hingga sampai dengan sel I5 lagi. Kemudian sel I5 ini adalah sel yang aktif yang sedang kita ketik. Ini dari sel I5 hingga sampai dengan sel I5. Kemudian di I5 pertama barisnya kita kunci.
dan yang I5 kedua kita biarkan saja seperti ini, dan kemudian kita tekan enter. Muncul seperti ini, tinggal tekan yes, hasilnya value. Kalau kita tarik, hasilnya adalah value semuanya seperti ini. Oke, kalau kenapa value karena di sini kita menggunakan formula array. Karena di sini adalah formula array, kita fungsikan tombol CSE, yaitu Ctrl Shift Enter. Nah, hasilnya adalah nomor urut 1 yang seperti ini. Oke, nomor urut sudah kita dapatkan. Nah, ini di cara yang ketiga, kita menggunakan kriteria nomor urut yang seperti ini. Kalau sudah seperti ini, di cara yang ketiga kita tampilkan tanggalnya, yaitu dengan fungsi rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita menggunakan nomor urut yang dan pemisah argumen. Tabel array-nya yaitu dimulai dari nomor urut. Semuanya, seluruh isi datanya kita ambil untuk tabel array, dan tabel array-nya kita kunci dengan dalam. Kemudian pemisah argumen, karena kita akan mengambil tanggal pada tabel array di sini berada di kolom ke-1, 2, 3, dan kolom ketiga kita berikan angka 3 saja, dan kemudian pemisah argumen dan kita pilih yang exact match. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tekan enter. Nah, hasilnya sampai angka 30, kita tarik. Oke, nah ini hasilnya sama ya, dari ketiga rumus ini sama. Yang membedakan tadi, kalau yang ini kita memfungsikan nomor urut yang ada di kolom A, dan yang di cara yang kedua untuk lookup value-nya kita menggunakan fungsi row, hasilnya juga sama. Oke, ini saja untuk tutorial singkatnya bagaimana cara mengambil dan membandingkan kolom data sesuai kriteria di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirnya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa.